Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi di vlog Kurir Kampung. Ya, kali ini saya baru aja beres kerja anterin paket atau kurir paket. Terakhir pengantaran saya itu dari Perum Dukuh Maja, Kecamatan Luragung. Saat ini saya langsung pulang ke Desa Bundar, Kecamatan Cidahu. Alhamdulillah paket hari ini tidak ada cancelan dan semuanya habis, karena sebagian besar paket itu dari paket-paket Tokopedia. Paket-paket Tokopedia juga ada yang COD, ada yang non COD, namun kebanyakan non COD, jadi tinggal kita kasih aja. Oke, lanjut pembahasan video yang kemarin. Ini vlog saya yang kedua. Jadi saya itu bekerja di Ekspedisi Satria Antaran Prima. Saya memegang 8 kecamatan: Kecamatan Sinangagung, Kecamatan Garawangi, Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Ngaleber, Kecamatan Luragung, dan Kecamatan Ciwaru dan Karangkencana, dan juga ketinggalan Cilebak, daerah paling ujung Kuningan. Nah, yang belum tahu juga, kalau Satria Antaran Prima itu didominasi paket-paket Tokopedia, paket dari Jalora, paket dari Matahari, paket dari marketplace Facebook. Oh, ini jalan macet, kenapa ya? Mungkin ada perbaikan jalan. Ya, ini saya melewati jalur Dukuh Maja, Gunung Karung, Cidahu. Nanti tembus di Cidahu. Jadi buat dulur-dulur yang belum mengetahui jalur ini, mungkin bisa disimak videonya sampai selesai. Nah, untuk jalur ini jalanannya cukup lumayan bagus lah, karena kebanyakan jalannya udah ditambal. Kalau sebelum puasa jalanannya hancur, banyak lubang. Nah, kita bahas lagi buat ekspedisi. Sebelum bekerja di Ekspedisi Satria Antaran Prima atau SAP, saya sebelumnya bekerja di Shopee Express selama 9 bulan dan memegang Kecamatan Sinangagung di jalur 1. Terus kemudian pindah ke Satria Antaran Prima. Kalau yang belum tahu, waktu saya kerja di Shopee Express, gaji itu per paket bayarannya 1.900 per paket. Jadi jika paket terkirim baru kita dibayar 1.900. Jika paket ditolak atau di hold buat besok lagi, itu kita tidak dibayar, dan paket harus dikembalikan hari itu juga ke hub Shopee Express. Nah, kalau di Satria Antaran Prima, bayaran per paket itu beda-beda. Khusus buat Tokped, per paket itu 1.500. Buat yang lainnya itu 2.000. Dan di Satria Antaran Prima juga menganut sistem kiloan.
Jadi kalau kita bawa paket misalkan 2 kilo dari Tokopedia, nah itu bayarannya itu 3.000. Jadi sampai 10 kilo itu kita misalkan 1.500 dari Tokopedia, paketnya itu 10 kilo, jadi kita dapat bayaran itu 15.000 satu paket. Jadi cukup lumayan. Buat sistem kerja juga di Satria Antaran Prima ya cukup fleksibel, sama dengan ojol. Cuma kalau di Satria Antaran Prima kekurangannya itu kita terlalu banyak wilayah. Jadi kita buat menghafal rute, buat menghafal kampung, menghafal desa itu cukup lama. Kalau saya dulu waktu di Shopee Express 2 bulan itu udah hatam semua. Jadi saya pegang 4 desa waktu di Shopee Express 2 bulan itu udah hafal blok, udah hafal RT RW, dan udah hafal yang mesen juga, karena di Shopee Express itu rata-rata pemesan yang itu aja. Kalau di SAP saya yang agak mulai nyaman itu 4 bulan sampai 5 bulan, karena 8 kecamatan. Dari 8 kecamatan itu saya perlu hafal desa-desanya. Setelah desa kita perlu tahu bloknya, blok Pahing, blok Manis, blok Kaliwon, blok Puhun, blok Wage. Sudah hafal bloknya, kita harus ngapalin lagi RT-nya. Jadi buat para pelanggan atau dulur-dulur yang memesan paket, dimohon kerjasamanya lah. Kalau mencantumkan alamat itu yang lengkap, yang jelas. Barusan saya mengantar paket aja, alamatnya cuma RT 8 RW 3 Blok Puhun, Kecamatan Luragung. Sementara Kecamatan Luragung kan banyak ya desanya. Ada Cirahayu, ada Margasari, ada Sindang Suka, ada Panyesogan, Cikandang, ada Cigedang, ada Sinangsari, Dukuh Picung, banyak. Jadi kalau paketnya lambat datang ya mungkin bukan hanya dari kurirnya ya, tapi dari pemesan juga atau bayarnya yang ngasih alamat itu terlalu simpel. Kadang ada alamat juga yang cuma mencantumkan nomor WA, nggak ada alamatnya. Gimana nggak pusing? Ya mungkin kalau waktu saya kerja di Shopee 8 desa masih bisa ditanya satu-satu ya, mana desa yang ada blok Puhun misalkan. Blok Puhun itu cuma desa Mekarmukti, Kertayasa sama Kertawangunan nggak ada blok Puhun. Jadi kita gampang nyarinya. Ini kalau di SAP setiap desa dari 8 kecamatan pasti banyak yang ada blok Puhunnya. Jadi seenggaknya kalau misalkan alamatnya nggak lengkap, nomor WA-nya yang aktif. Jadi ketika dihubungi itu kooperatif. Dan juga kalau misalkan paketnya COD, orang yang nggak ada di rumah, minimal dititip ke keluarga yang ada di rumah, atau bisa juga dititip ke tetangga. Selain dititip ke tetangga, bisa juga di WA kurirnya, Mas ini uangnya saya selip di bawah meja atau di bawah keset, bisa aja. Jadi kurir itu dipermudah lah kerjanya. Ini macet, ada truk bawa tanah. Ini jalur ini juga rusak lagi ya, padahal sebelumnya bagus. Karena memang jalur ini kebanyakan dilewati sama truk-truk pasir, truk-truk bermuatan berat, jadi jalanannya cepat rusak.
Oh, macet nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kurir itu sebenarnya halangannya cuma dua, hujan sama COD. Itu juga kalau maksudnya orang yang mesen paket COD tapi sering nggak ada di rumah. Padahal kalau nggak ada di rumah, pembayaran COD itu bisa transfer. Sekarang zaman udah modern, bisa lewat Dana, bisa lewat Cbank, bisa lewat GoPay, bisa lewat OVO, link aja. Bahkan saya pernah nunggu buyer yang mau bayar itu ke Alfa dulu, ngisi top up Dana. Ya kurir sih siap-siap aja nunggu, asal jelas dia mau bayar. Jangan yang di WA, Bu, hari ini ada di rumah enggak? Bilang ada di luar kota. Bu, hari ini ada di rumah enggak? Nggak ada. Padahal bukan nggak ada di rumah, tapi uangnya yang belum ada. Saya membahas Shopee Express dan juga SAP yang saya sekarang kerja di SAP dan dulu saya kerja di Shopee. Nah, perbedaannya itu kalau di Shopee para pembeli itu bisa men-tracking, jadi paketnya itu udah sampai mana, udah berangkat apa belum, sudah siap dikirim atau belum. Jadi buat paket yang COD itu bisa dicek. Oh, saya mau keluar misalkan, ini paketnya mau diantar, bisa dititip. Kalau di SAP itu rata-rata yang COD selain di Tokped ya, paket-paket pemesanan dari Facebook itu susah, kadang 1 minggu baru datang, 2 minggu, dan itu bukan kesalahan kurir ya, tapi itu dari pengemasan toko yang lama. Ya, ini udah sampai jalan pertigaan Cidahu. Kita belok kanan. Dan kita lanjut. Nah, tadi mengenai paket COD. Nah, karena itu kerja sebagai kurir di SAP itu perlu kesabaran ekstra. Selain kita punya wilayah yang cukup luas, kantor di Serendang mengirim ke Luragung, Cilebak, Ciwaru, Karangkancana. Kadang para pemesan paket juga nggak tahu itu paket kapan datangnya, jadi kadang uangnya jadi jarang ada orang, khususnya yang pesan dari barang-barang Facebook ya. Jadi yang barang-barang dari Facebook itu biasanya lihat iklan di Facebook, kemudian lanjut transaksi di WA, kemudian setelah transaksi misalkan COD atau non COD, kirim alamat sebagainya. Nah, yang mesen paketnya itu atau yang proses
paketnya itu dari si toko atau seller. Jadi kebanyakan para pembeli itu tidak tahu nomor resi paket yang dia pesan, sehingga tidak bisa men-tracking. Jadi paketnya udah nyampe mana, kenapa lama. Sementara ya kalau udah nyampe rumah, paket dibawa udah nyampe rumah, yang disalahin kurir, kok lama, kok udah 1 bulan baru nyampe. Padahal semuanya bukan kesalahan kurir. Nah, ini kita udah masuk desa Kertawinangun. Di sini cukup gersang. Nah, mungkin segini dulu lah vlog kedua saya kali ini. Mudah-mudahan obrolan saya ini ada manfaatnya. Tetap bersyukur, ikhlas dalam bekerja, karena besar kecilnya rezeki itu harus tetap disyukuri. Sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.